Halo para urbaners, gimana kabarnya? Dan gimana dengan kabar cita-citanya? Masihkah digantung di atas langit? Berharap bisa bangkit walau di zaman yang sedang sulit dan terhimpit? Dengan pikiran yang sedang rumit, tetap harus bersyukur dapat rezeki seiprit. Yang penting badan tidak sakit walaupun sedikit duit. Kali ini saya akan mengulas film fiksi ilmiah penuh aksi yang berjudul Jumper. Film ini dirilis pada tahun 2008 yang mengisahkan tentang David Rice, seorang pemuda yang menemukan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melompat atau berpindah dimensi yang berbeda secara instan. Awalnya David menggunakan kekuatan ini untuk melarikan diri dari kehidupan yang sulit dan tertekan. Lama-kelamaan, akhirnya David berencana mencuri uang dari bank ke bank yang merubah hidupnya dan menjadi seorang jutawan dadakan. Namun ia segera menyadari bahwa dirinya diburu oleh organisasi rahasia bernama Paladin yang dipimpin oleh Roland Chok si rambut jagung. Paladin bertekad memburu dan membunuh semua jumper karena menganggap mereka sebagai ancaman terhadap keseimbangan dunia. Dalam pelariannya, David bertemu dengan seorang jumper lain bernama Tatang yang telah bertahun-tahun berjuang melawan Paladin. Selain harus menghadapi para pemburu dari Paladin, David juga berusaha melindungi orang-orang yang ia cintai termasuk pacarnya. Film ini kemudian menampilkan aksi kejar-kejaran yang mendebarkan di berbagai lokasi di seluruh dunia dengan menggunakan teleportasi dimensi sebagai senjata utamanya. Jangan khawatir kalau nggak paham alur cerita filmnya. Saya juga pertama kali nonton filmnya bingung, tapi setelah menonton ulang 5 kali masih tetap bingung. Makanya saya mencoba lagi yang ke-6 kalinya. Semoga kali ini tidak membuatku tambah bingung. Si Cece makan ulandot. Cekidot. Cerita berawal dari David ketika dia pulang sekolah dan membawa mainan mirip bola kristal yang ingin dia berikan kepada Millie. Namun belum lama Mark datang dan merebutnya. Tanpa basa-basi, dengan kelakuan songongnya, Mark langsung membuang bola itu ke tengah sungai yang sudah membeku. Millie sudah mencegahnya, namun terlanjur bolanya sudah terlempar jauh. Dengan perasaan jengkel menahan amarah, David mencoba mengambil bolanya kembali. Setelah didapatnya bola itu, namun belum beberapa menit, dia langsung hanyut tenggelam terbawa arus sungai. Dalam sekejap, dia langsung berpindah tempat ke dalam ruangan perpustakaan sekolah. Dan itu adalah kejadian awalnya. David bisa melompat atau menjadi seorang jumper dan berpindah tempat dalam sekejap. Tanpa seorang saudara, dia hidup bersama ayahnya saja. Tak kala ayahnya menegur, namun dia diam saja tak menjawab, sontak membuatnya marah dan naik pitam. Ketika ayahnya mencoba mendobrak pintu kamarnya, dengan secepat kilat dia langsung berpindah tempat. Terpikir olehnya bahwa dengan menggunakan kekuatannya, David mencoba merampok sebuah bank. Setelah dirasa sudah tidak cocok lagi dengan ayahnya, David berencana kabur dari rumahnya dan menyewa sebuah hotel kecil agar terbebas dari semuanya. Di hari pertamanya di sebuah bank ingin melancarkan aksinya, David berpura-pura menanyakan keberadaan toilet kepada satpam. Tanpa membuang waktu, dia langsung melancarkan aksinya. Dengan berbekal linggis dan karung, David berhasil menggasak puluhan juta dolar di karungnya. Keesokan harinya, sejumlah polisi datang ke TKP. Investigasi pun dimulai. Kini David mendapatkan kebebasan penuh, kehidupan yang layak dan menyenangkan. Ia bisa pergi kemana saja dalam sekejap tanpa ada yang mengganggunya. Untuk menghilangkan kejenuhan, David mencoba pergi ke sebuah bar. Dalam aksinya yang muncul dengan tiba-tiba, ada suara yang menarik perhatiannya tanpa David sadari. Tidak jauh dari situ, dia mencoba berkenalan dengan seorang gadis yang membawanya berujung ke staycation di sebuah hotel. Scene berpindah ke sebuah hutan yang jauh dari perkotaan.
Agen Roland sedang memburu seorang jumper yang rupanya itu mempunyai kekuatan yang sama seperti David, bisa menghilang dalam sekejap. Dengan menembakkan senapan baja yang sudah dialiri medan listrik, jumper itu terlilit dan tidak bisa bergerak. Karena kesal melihat kelakuannya merampok dan membuat rugi semua bank, tanpa menunggu lama, agen Roland langsung menusuk pisau ke dadanya. Kini David kembali lagi ke apartemennya. Tatkala dia ingin masuk, rupanya ada seseorang yang sudah masuk terlebih dahulu ke dalam apartemennya. 8 tahun sudah dalam pencariannya, kini agen Roland telah menemukan David di sebuah apartemennya. Karena masih bingung bagaimana caranya dia bisa merampok sebuah bank tanpa merusak pintu dan berangkasnya. What kind of crook? Oh, I know who you are. Tidak ingin berdebat dengannya, David menginginkan agen Roland untuk cepat keluar dari apartemennya. Merasa sudah tahu bahwa David memiliki kekuatan super yang bisa menghilang, dengan sekatan dia langsung mengeluarkan tongkat listrik untuk menangkapnya. David mencoba lari, namun dia sudah tersengat lebih dulu oleh tongkatnya. Rupanya tongkat listrik itu berisi ribuan watt di dalamnya yang membuat otak David sulit berkonsentrasi untuk berpindah tempat. Dengan membawa sejumlah uang, akhirnya David berhasil kabur. Dia mencoba kembali ke rumahnya, namun rupanya ayahnya mengetahui kedatangannya. Setengah membujuk agar David jangan pergi lagi, dia bisa datang kapan saja asalkan dia tidak pergi lagi. Ketika ingin membuka pintu kamarnya, namun ayahnya sudah berusaha mencoba membukanya. Dengan perasaan yang tidak enak, David pun akhirnya pergi lagi. David mencoba berkunjung ke rumah teman lamanya, yaitu Millie. Namun di sana dia tidak menemukannya karena Millie sekarang sudah bekerja di sebuah bar dekat kampusnya dulu. Still here? Yeah, she works at Houlihan's bar. Kini David sudah berada di dalam bar di mana Millie bekerja. Setelah melihat keadaan Millie, rupanya dia setengah ilfil melihat Millie bekerja sebagai bartender. Saat dia akan meninggalkan mejanya, rupanya dia berpapasan dengan mantan musuhnya dulu, yaitu Mark. Pura-pura tidak mengenalinya, David mencoba menghindarinya. Namun Mark rupanya masih dapat mengenali wajah David begitu jelas. Setengah memaksa, Mark mencoba merayu David untuk mentraktir dirinya minum sebotol bir. Dengan perasaannya menjijikan, David berusaha kabur darinya. Namun saat ia akan kabur, Millie rupanya mengetahuinya. Dengan wajah mesum dan sempoyongan, Mark menyuruh Millie untuk membuatkan minuman untuknya. Namun bir yang ada di tangannya membasahi baju Millie. Dengan refleks David langsung memukul Mark. Dan apa yang terjadi, baku hantam tidak terelakkan. Karena tidak ingin merusak suasana pertemuannya dengan Millie, David mencoba membawa Mark ke dalam berangkas sebuah bank. What did you do to me? Freak? Guess I don't. David kembali lagi ke Millie, sambil berbincang-bincang mengajaknya minum sebotol bir. David mencoba membuka obrolannya, sambil menanyakan kabarnya bagaimana. Millie langsung menjawabnya sebetulnya dia bosan kerja di sini, selalu membosankan dengan rutinitas yang dia jalani. Dia ingin berpindah tempat kerja yang lebih menyenangkan kalau itu ada. David lalu menjawabnya, sebentar lagi kau tidak akan di sini lagi, dan bisa berkeliling dunia kemanapun kau mau. David masih ingat cita-cita Millie dulu waktu masih sekolah. Dia selalu menginginkan berkeliling dunia karena itu menyenangkan, terutama dia ingin mengunjungi Roma. Itu adalah tempat favoritnya. Namun semuanya sudah berubah. Kini ia sudah dewasa dan harus menerima realita yang ada. Takkan baginya bisa berkeliling dunia karena keadaan ekonominya tidaklah cukup dan hanya cukup untuk makan saja. Namun David dengan sungguh-sungguh ingin mengajaknya pergi ke sana. Karena itu akan sangat menyenangkan baginya jika dia bisa pergi ke sana bersamanya. Keesokan harinya David menepati janjinya, dan betul saja kini Millie sudah berada di Roma. Serasa mimpi dan tidak percaya, perasaan kemarin masih di London, kini sudah berada di Roma. Millie masih merasa curiga, sebetulnya David itu kerja apa, karena sebegitu mudahnya dia mengajaknya ke Roma. Katanya dia bekerja di perbankan, melompat dari bank satu ke bank lainnya. Jawab David. See, I know.
Keesokan harinya, David mengajak Millie jalan-jalan ke kota Roma, tepatnya di Colosseum, tempat di mana yang selalu dia idam-idamkan sejak kecil. David dan Millie mencoba masuk ke dalam Colosseum, namun seorang petugas melarangnya karena pas pada waktu itu kebetulan ditutup untuk para pengunjung. Tidak kurang akal, David mencoba masuk dari arah samping dan mengajak Millie ke dalamnya. Sempat takut, namun akhirnya Millie mau juga. Gotta admit, it's worth the risk. Saat akan memasuki sebuah pintu, ternyata pintu itu dikunci dan tidak bisa terbuka. Millie menunggu, namun David berinisiatif mencoba mencari pintu lain. Thank you very much. Next Di bawah rupanya, Kakang sudah menunggu kehadirannya. Karena David menganggap dirinya adalah orang satu-satunya yang bisa menghilang, Kakang mencoba menunjukkan kemampuannya juga. Namun sebetulnya Kakang sedang diburu oleh para paladin yang ingin membunuhnya. Dia mencoba menjebak David agar ikut juga diburu oleh para paladin. right, let's meet the girlfriend, shall we? Setelah semuanya beres, David berusaha kabur mengajak Millie pergi ke tempat lain. Namun sebelumnya, dia telah diketahui keberadaannya oleh seorang petugas. Sontak membuat petugas itu mencoba memanggil polisi. Dengan perasaan heran, Millie menanyakan ada apa sebenarnya dengan semua ini. Karena setelah dia keluar dari Colosseum, beberapa petugas mencoba menangkapnya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan David. Kini David dan Millie terpaksa digelandang di kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Selang beberapa menit, tiba-tiba ibu David yang sudah lama tidak bertemu datang dan memberitahunya untuk segera keluar dari kantor itu, tanpa memberitahu alasannya kenapa. Tanpa babi bu lagi, David langsung menyeret Millie untuk segera pergi dari kantor polisi tersebut. Meski banyak pertanyaan, namun David lebih memilih menjelaskannya nanti, karena saat ini adalah waktu yang tidak tepat untuk mengatakannya. Sampai pada suatu bandara, dengan perasaan penasaran dan takut terjadi apa-apa dengan dirinya, akhirnya Millie mencoba menanyakan kembali, sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan dirimu? Apa yang ada di dalam tasmu? Dengan terpaksa, David membuka tasnya. Alangkah terkejutnya setelah Millie melihat isinya. Dari mana uang sebanyak itu dia dapatkan? Sebetulnya David ingin mengatakannya saat itu juga, namun tempatnya tidak pas untuk memberitahunya. Demi keselamatan Millie, David memutuskan untuk berpisah dengannya, meskipun dengan perasaan berat hati. How many did you send? You said 2 would be enough, but they missed him. Roland mencoba berkunjung ke rumah David, namun dia bertemu dengan ayahnya saja. Karena selama 8 tahun, dia berpisah dengan David dan hidup seorang diri. Years ago. What about friends? No, I won't. Scene berganti ke David dan si Tatang. David mencoba mencari tahu tentang sebenarnya siapa mereka dan mengapa mereka memburu kita. Tatang mencoba menjelaskannya bahwa sebetulnya Paladin adalah seorang kelompok paranormal ataupun pemuka agama yang kerjanya memburu para penyihir dan jumper seperti mereka. Mereka tidak segan-segan membunuh kerabatmu, keluarga, dan orang-orang di sekelilingmu. Mereka tidak akan belas kasihan dan tidak peduli dengan kita, katanya. Sontak dia teringat dengan ayahnya yang di rumah. David mencoba mengunjungi rumahnya lagi, dan ternyata benar saja, ayahnya sudah tergeletak tak bernyawa. Dengan penuh rasa emosi, David mencoba mengunjungi Mark di dalam penjara dan melampiaskan emosinya. Karena semua informasi berawal dari Mark yang memberitahukan keberadaan keluarganya dan juga pacarnya. I told him about Ann Arbor. Did you do that? Why not? Masih dipenuhi rasa dendam kepada Roland yang telah membunuh ayahnya. Kini David berusaha mencari keberadaan Roland dan akan membuat perhitungan dengannya. Namun Tatang melarangnya karena itu perbuatan sia-sia belaka. Kau telah membuang waktu jika ingin mencarinya, karena sesungguhnya kaulah yang akan diburu.
Lalu David mencoba merayu Tatang untuk bergabung melawan Roland. Namun sayangnya Tatang menolak ajakan David karena dia tidak terbiasa bekerja dengan orang lain. Dalam sekejap Tatang menghilang, tapi David selalu mengikutinya. Merasa risih, namun harus bagaimana lagi karena David juga bisa menghilang seperti dirinya. Why are you walking? For your own sake, just go home. Karena selalu diikuti dan terus merayu untuk bersatu melawan Roland, akhirnya Tatang pun mau membantunya untuk menyingkirkan Roland. Asalkan setelah urusannya selesai, David tidak mengikutinya lagi. Actually, I knew this jumper once. How'd you keep it a secret from people? This is it, alright? Marvel team. David mencoba mencari Millie di barat tempat di mana dia bekerja. Namun di sana dia tidak menemukannya. Katanya ada seorang berambut putih berwarna kulit hitam mencari kalian. Dan David pikirannya langsung ke tempat apartemennya. Millie terkejut melihat David yang sudah berada di dalam apartemennya. Merasa risih, Millie pun mengusirnya keluar dari dalam apartemennya. Namun sebelum David keluar, dia melihat Roland dan teman-temannya sudah berada di parkiran luar. Sepertinya dia akan memburunya dan juga Millie. Sangat sulit bagi David untuk menjelaskan kepada Millie seberapa bahayanya Roland. Lalu David memaksa Millie untuk segera kabur bersamanya karena Roland akan memburunya. Meski Millie menolak ajakannya, tetapi David memaksanya pergi. Dalam sekejap, kini mereka sudah berpindah tempat. In here. Saat itu pula, Roland langsung mendobrak pintu apartemen Millie. Dengan keahliannya melacak para jumper, dia pun langsung memasang sebuah alat tegangan tinggi. Yaps, dalam sekejap, kini Roland dan teman-temannya bisa masuk ke dalam ruang dimensi David. Saat sedang bersembunyi, konsentrasi David buyar melihat foto ibunya di dinding yang justru malah membuat dirinya tertangkap oleh Roland. Kini dia tidak bisa bergerak dan terperangkap di atas tembok. David mencoba mengiba agar dia tidak membunuhnya, namun amarah Roland sudah tidak terbendung lagi. Saat Roland akan menghunuskan belatinya, tiba-tiba dari belakang, Tatang datang membawa senapan api dan apa yang terjadi? Namun saat Tatang ingin mencoba kabur, dengan cepat Roland langsung menariknya dan baku hantam pun tidak terelakkan. Berkali-kali Tatang melancarkan serangannya, namun Roland terlalu kuat untuk ditaklukkan. Saat David akan membawa Millie pergi, dengan tiba-tiba Millie terseret oleh senapan Roland ke dalam dimensi lain. Kini dia kembali lagi ke dalam apartemennya. Kini Roland sengaja mengikat Millie sebagai umpan agar mereka datang. Namun Tatang ingin memberikan kejutan dengan menghancurkan sebuah bom yang mungkin itu akan menewaskan Roland dan teman-temannya. Namun David menolaknya jika dia menggunakan bom itu karena Millie ada di sana, dan itu akan menewaskan Millie juga. Di saat perdebatan mulai sengit, David mencoba membuang bom dan pemicunya. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Give it back! Where'd you go? David mendorong Tatang ke tiang sutet di belakangnya, yang itu membuatnya kesulitan untuk melepaskan diri. Dengan perasaan penuh iba, Tatang berjanji akan bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Roland. Namun David lebih memilih melakukannya sendiri. You're not a hero, David! You're a jumper! You go back there alone, you're dead! You hear me? Don't you get it? Ah! Dia kembali lagi ke apartemen Millie. Namun di sana, Roland sudah menunggunya. Dengan secepat kilat, dia menembakkan senapan listriknya. Saat Roland akan menghunuskan belatinya, dengan kekuatan penuh, David membawa Millie pergi ke tempat lain. Namun sayangnya mereka tenggelam ke dasar danau karena tangan David terikat oleh besi baja tersebut, membuatnya tidak bisa bergerak dan itu menyulitkan dirinya untuk melepaskan diri. Dan untungnya Millie menolongnya. Dengan sekejap mereka berpindah lagi ke perpustakaan sekolah mereka dulu. Melihat Roland juga masih hidup, David membawa Millie ke tempat lain.
Dengan perasaan penuh kesal, David membawa Roland ke sebuah gua yang tinggi dari pemukiman yang membuatnya tidak bisa mengejar dan memburunya lagi. Di akhir cerita, David mencoba mengunjungi kediaman ibunya. Dan ternyata ibu David adalah seorang paladin pemburu jumper. Dia sengaja menghindar darinya semenjak dia masih umur 5 tahun karena untuk keselamatannya. Dia mengaku salah, namun dia tidak ingin membunuh anaknya sendiri. Oleh karena itu, dia meminta pengertian David agar tidak membenci ibunya lagi. Not even for one day. I'm giving you a head start, son. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Because I'm freezing.